Anaurahta, sang api dari Pagan. BAB 1, bayi dari Bagan. Di tanah subur Irrawadi, di mana matahari terbit memantulkan sinar keemasan di antara perbukitan dan sawah yang luas, terdapat sebuah kota kecil bernama Bagan. Kota itu dikelilingi pagoda-pagoda sederhana dari bata merah, tempat para biksu tua berdoa dengan suara lembut yang mengalun mengikuti irama angin. Pada suatu malam di tahun 1044, dalam keheningan yang dipenuhi suara jangkrik dan desir sungai, lahirlah seorang bayi laki-laki di istana kecil Pagan. Tangisnya yang kuat membuat para pendeta tua berbisik dengan mata berbinar, seolah langit baru saja memberi pertanda, anak ini akan mengguncang langit dan bumi. Bayi itu dinamai Anaurahta. Ayahnya Raja Kunsao Keongpiu adalah penguasa Pagan, tetapi kekuasaannya rapuh. Pagan kala itu hanyalah salah satu kerajaan kecil di dataran Burma, diapit oleh kerajaan-kerajaan Mon di selatan, suku Shan di timur, dan Arakan di barat. Ibunya berasal dari keluarga bangsawan Mon, sehingga darah dua bangsa mengalir dalam diri Anaurahta. Sejak kecil, Anaurahta menunjukkan sifat yang berbeda. Tubuhnya gesit, pikirannya tajam. Di usia 7 tahun, ia sudah mampu membaca doa-doa dalam bahasa Pali, sementara anak-anak lain masih bermain gundu di halaman istana. Gurunya sering berkata bahwa bocah itu bagaikan bara api yang menunggu untuk menyala. Ia senang berlari di tepian Irrawadi, mendengar cerita para nelayan, atau duduk diam di biara mendengarkan kisah-kisah Jataka dari mulut para biksu. Dari situlah lahir semangat keagamaan, sekaligus jiwa kepemimpinan yang kelak akan membakar jalan hidupnya. BAB 2, Kudeta Dara dan Mahkota. Takdir raja muda itu dimulai dengan kekacauan. Pagan waktu itu penuh intrik. Saudara-saudara tirinya bersekongkol menurunkan ayahandanya dan memaksa Raja Kunsao untuk meninggalkan istana, hidup sebagai biksu di biara terpencil. Bagi Anaurahta itu adalah luka yang mendalam. Ia melihat ayahnya yang dulu perkasa kini berselubung jubah oranye, berjalan tanpa mahkota, membawa mangkuk derma. Hatinya bernyala dengan amarah, tapi juga tekad. Ia berjanji suatu hari ia akan mengembalikan kehormatan keluarganya. Ketika usianya baru menginjak 20, Anaurahta menghimpun pengikut. Para bangsawan muda yang kecewa dengan kekuasaan baru berdiri di sisinya. Para biksu pejuang yang menolak ketidakadilan ikut memberkatinya. Bahkan rakyat kecil Pagan, para petani, nelayan dan pengrajin mendukungnya karena mereka melihat api keyakinan dalam matanya. Dengan kekuatan kecil namun bersemangat, Anaurahta menyerbu istana. Pedang bertemu tombak, darah mengalir di halaman, dan teriakan perang bergema di malam yang kelam. Pada akhirnya, ia berdiri di atas singgasana Pagan, menggenggam mahkota yang berlumuran darah. Ia tahu bahwa tahta itu bukan hadiah, melainkan kutukan yang datang dengan beban. Tetapi ia juga tahu, dari hari itu, Pagan tidak akan lagi menjadi kerajaan kecil yang terlupakan.